Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islam yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah terbunuhnya Sayyidina Hamzah hingga jantungnya dimakan Hindun bin Utbah pada perang Uhud. Kisah ini menceritakan besarnya jasa perjuangan Rasulullah SAW dan para syuhada dalam menegakkan agama Islam di masa lalu. Lalu seperti apa kisah menyedihkan ini? Tonton video ini sampai selesai. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Sayyidina Hamzah adalah paman Rasulullah SAW. Ia merupakan anak dari Abdul Muthalib dan Haulah binti Wahib dari Bani Zuhrah. Hamzah mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Dia termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Dia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian atau tahun 7 sebelum hijrah. Ia ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dan ikut dalam perang Badar. Nabi menjulukinya sebagai Asadullah atau singanya Allah dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Suku Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW dan Hamzah. Mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang mahir dalam membunuh menggunakan tombak dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Budak tersebut adalah Wahsy bin Harb. Wahsy diberi tugas membunuh Hamzah dan dijanjikan imbalan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya, kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Dia mulai menyerang ke kiri dan ke kanan. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan, hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dan seandainya pasukan pemanah yang berada di atas Bukit Uhud tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di sana dan tidak meninggalkan untuk memungut harta perampasan perang yang berada di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan dapat memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka sedang asyik memungut harta benda musuh Islam yang tertinggal, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki Bukit Uhud dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Tentunya penyerangan yang mendadak ini, pasukan muslim terkejut dan kocar-kacir dibuatnya. Melihat itu, semangat Hamzah semakin bertambah berlipat ganda. Ia kembali menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy. Sementara itu, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Sibah bin Abdul Uzza. Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara dua pahanya. Lalu Hamzah bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh dan meninggal sebagai syahid. Setelah Wahsy berhasil membunuh Hamzah, Hindun segera menghampirinya dan memotong hidung dan kedua telinganya. Kemudian dia merobek perut Hamzah dan mengambil hati atau jantungnya, lalu mengunyahnya. Hanya saja dia tak kuasa untuk menelannya, sehingga dia meludahkan kembali. Lalu dia naik ke atas bukit dengan perasaan puas dan berteriak dengan suara yang lantang. Usai peperangan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa. Mereka merusak jasad Hamzah, merobek dadanya, dan mengambil hati dan jantungnya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya, dia sangat marah dan Allah pun menurunkan firman-Nya, Quran Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan,
maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Setelah itu, Nabi bersama kaum muslimin menyolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama, jenazah Hamzah disolatkan. Lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan, sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah ketiga dan dibaringkan di samping jenazah Hamzah. Lalu Nabi dan para sahabatnya lainnya menyolatkan mayat itu. Demikianlah Nabi menyolatkan para syuhada Uhud satu persatu. Hingga jika dihitung, maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah menyolatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Ibnu Katsir berkata dalam Usud Al-Ghobah, dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat dia tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Pada saat itu ia langsung ditombak dan diropek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya hati Hamzah, tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan memegang 2 bilah pedang. Beliau juga salah satu syuhada yang darahnya masih mengalir dalam perang Uhud. Lalu bagaimana nasib pembunuh paman Nabi? Washi bin Harb akhirnya mendapat hidayah dan bersyahadat memeluk Islam kepada Rasulullah SAW setelah Islam berkembang pesat. Sementara Hindun bin Utbah, yaitu seorang wanita yang dikenal dengan julukan Aqilatul Kidbah atau si memakan hati atau jantung Hamzah, akhirnya bertaubat masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW setelah Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Nah, dari kisah ini betapa besar jasa perjuangan Rasulullah SAW dan para syuhada dalam memperjuangkan Islam dari serangan biadab orang kafir dahulu. Dari kisah ini, masih pantaskah kita meninggalkan sholat dan ibadah lainnya dan lebih mementingkan hal-hal yang berbau maksiat? Padahal di zaman sekarang ini sangat jarang orang kesulitan dalam beribadah dibandingkan masa dahulu yang masih banyak tekanan dan serangan dari orang kafir. Cuman zaman sekarang orang lebih tergoda nafsu dan perkara duniawi semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan akhir zaman. Amin. Subscribe juga channel Muhtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.